Kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, memberkati kami, sehingga minggu lepas minggu kami lalui, walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, kami tetap bisa beribadah kepada Engkau melalui live streaming. Semoga kami tetap bisa bersekutu dengan Engkau, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama seperti roh Engkau, tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Engkau ada di mana-mana. Demikian pula lah dengan jaringan udara, seluruh jemaat kami yang menyaksikan program ini bisa bersatu, bisa berkumpul, bersekutu di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan pada waktu yang lalu, bahwa tema ini saya buat berseri. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah episode yang ketiga atau volume yang ketiga. Jadi kadang-kadang ketika kita baca satu ayat Alkitab, kita gali semakin banyak, semakin berkembang, sampai akhirnya kita bisa memahami secara total dari ayat tersebut. Kita lihat kembali, ini adalah sesi yang ketiga. Dan yang namanya khotbah berseri ini seringkali itu saya mengulang sedikit di sesi-sesi sebelumnya. Dan saya akan ulang sedikit sesi yang kedua atau resume pelajaran yang kedua. Kita lihat kembali ayatnya. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa kita di sorga tahu kita membutuhkan semua itu. Apa yang kita butuhkan? Di dalam ayat 31 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Artinya yang kita butuhkan adalah uang, kekayaan untuk membeli semua itu. Tuhan tahu kok kita membutuhkan. Ya. Tapi Tuhan akan tambahkan semua itu kalau kita melakukan kehendak Tuhan di ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mementingkan sorga, mementingkan pekerjaan Tuhan, mementingkan kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan kepada kita yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Dari tema ini kita jadikan beberapa sesi pertemuan. Apakah kerajaan Allah itu? Bapak Ibu, apakah kerajaan itu? Kita sudah kupas. Yang namanya kerajaan tidak akan bisa terbentuk, tidak akan bisa berdiri kalau tidak memenuhi tiga unsur utama ini. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Dan apakah wilayah, rakyat, pemerintah itu? Kita kupas. Saya akan ulang sedikit. Kita lihat dulu. Inilah syarat untuk membentuk kerajaan atau membentuk negara. Sama juga dari pembandingan ini kita belajar tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah tidak akan bisa terbentuk kalau tidak memenuhi tiga unsur ini. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Kita lihat resumenya. Wilayah kerajaan Allah ada di mana? Lihat kembali perkataan Tuhan di Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah wilayah kerajaan Allah. Wilayahnya adalah ketika Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Di sana. Di manakah itu? Di sana itu pasti berbicara tentang satu tempat, satu lokasi. Sama seperti ketika kita berbicara kepada seseorang di sana. Okay?
Sama misalnya, Bapak Ibu ada di jalanan. Bapak Ibu lagi mencari alamat ini. Lalu kita tanya kepada orang karena kita tidak tahu. Dan ketika orang itu lihat alamat ini, lalu dia tahu, oh di sana Pak, itu rumahnya. Si Anu punya rumah di sana. Nah pasti kita akan pergi ke sana sesuai dengan petunjuk dari orang yang kita tanya. Ini berbicara tentang satu lokasi, satu tempat. Lalu Yesus katakan lagi, sebab aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Jadi, kalau menyediakan, berarti menciptakan, mengadakan, sama seperti Tuhan menyediakan, sama seperti Tuhan menciptakan bumi, langit, dan isinya. Demikianlah surga diciptakan. Oke? Kalau diciptakan berarti ada satu tempat di mana setelah kita meninggal, kita akan pergi ke sana. Jadi Bapak Ibu, wilayah kerajaan Allah itu sudah sangat jelas seperti yang dicatatkan di dalam ayat ini yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan rakyatnya? Karena jika wilayah tanpa rakyat, maka kerajaan tetap tidak akan bisa terbentuk. Nah sekarang kita lihat sedikit tentang rakyat kerajaan Allah. Untuk bisa menjadi rakyat kerajaan Allah, maka dibutuhkanlah sebuah status, yaitu status sebagai warga negara kerajaan sorgawi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita lihat satu ayat lagi. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang dahulu menderita karena kerajaan itu. Perhatikan tentang status kerajaan. Bapak Ibu perhatikan tentang status tentang kerajaan atau status sebagai warga negara. Kita perhatikan katanya, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Warga. Lalu di ayat yang di bawahnya, warga kerajaan Allah. Pada sesi yang lalu, yaitu sesi yang kedua, saya sudah kupas tentang bagaimana menjadi syarat-syarat menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana supaya suatu hari nanti ketika kita meninggal, maka kita layak menjadi penghuni kerajaan sorga. Wilayah sudah ada, tinggal kita menjadi rakyat. Dan hari ini yang akan kita kupas itu adalah bagian yang ketiga dari kerajaan Allah, yaitu pemerintahan kerajaan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita berbicara tentang pemerintahan, berarti kita berbicara tentang tiga hal yang sangat-sangat penting yang berkaitan dengan pemerintah itu sendiri. Yang pertama adalah adanya sebuah struktur organisasi yang besar. Itu berbicara tentang pemerintahan. Jika kita ambil contoh pemerintahan Indonesia dengan penduduk 275 juta jiwa. Otomatis untuk bisa mengurus 275 juta jiwa dibutuhkan suatu pemerintahan yang besar. Di mana pemerintahan itu ada ribuan pejabat-pejabat yang akan duduk. Kalau kita lihat dari jenjang lebih kecil dari RT, RW, lurah, camat, bukan ribuan lagi, puluhan ribu. Karena seringkali yang namanya RT kan nggak bisa terlalu banyak. Satu RT paling berapa puluh kepala keluarga itu satu RT. Oke? Di seluruh Indonesia, kalau 275 juta, kira-kira berapa puluh ribu RT yang dibutuhkan untuk mengurus Indonesia? Ini bukan masalah organisasi kecil, itu masalah organisasi besar. Kebetulan saya punya jemaat ada beberapa orang yang jadi RT. Bahkan salah satu pendeta yang seringkali mendukung pelayanan saya, pendeta Tony, beliau juga RT di Sunter. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini organisasi, struktur organisasi besar. Kemudian yang kedua, ada pejabat yang akan mengisi struktur dan mengatur rakyat di dalam negara itu. Jika strukturnya ada jenjangnya dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden.
Jenjang-jenjang ini kan perlu ada orang yang mengisi, yang menjalankan fungsi. Karena jika organisasi itu tidak ada orang yang duduk di dalam organisasi, ini hanya sebuah struktur yang mati, struktur di atas kertas. Tapi ketika struktur itu sudah dijabat oleh orang-orang, maka bergeraklah roda pemerintahan itu dengan teratur dan baik. Yang ketiga, adanya hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurus rakyatnya. Jika ada pejabat, tidak ada hukum, maka pejabat itu nggak punya gigi. Pejabat itu nggak punya wewenang untuk mengatur rakyat yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Dengan adanya hukum, dengan adanya undang-undang, maka para pejabat itu bekerja berdasarkan hukum dan undang-undang yang mengatur fungsi dan tugas mereka atau tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah gambaran tentang pemerintahan. Nah, dari gambaran tersebut sekarang kita akan aplikasikan tentang pemerintahan kerajaan Allah. Kita lihat dulu sedikit gambaran tentang kerajaan 1000 tahun. Supaya kita tahu bahwa kerajaan Allah itu ada satu sistem struktur organisasi yang besar juga. Wahyu 20 ayat 4-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. 1000 tahun. Perhatikan di sini ada tahta. Lalu tahta itu ada yang duduk di atas tahta. Tahta itu berbicara tentang posisi, berbicara tentang jabatan. Dan jabatan itu harus ada orang yang duduk di sananya. Berarti kan ada pejabat-pejabat di sorga, ada pejabat kerajaan sorga. Lalu kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kuasa untuk menghakimi berarti mereka punya wewenang, punya otoritas. Kalau begitu berarti ada hukum-hukum yang berlaku. Tentunya hukum yang berlaku di kerajaan sorga ada kaitan dengan hukum yang berlaku di dalam Alkitab ini. Dengan kata lain, Alkitab juga akan menjadi hukum-hukum di dalam kerajaan sorga nanti. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melakukan penyembahan dan lain sebagainya. Ada dua unsur terpenting di dalam negara. Kita lihat kedua unsur itu tersebut. Bapak Ibu perhatikan gambar kumpulan orang banyak dan ada seorang pejabat. Ada rakyat dan ada pemerintah. Oke, ada rakyat, ada pemimpin. Rakyat. Jika rakyat ini rakyat itu adalah kumpulan orang. Kumpulan orang yang beraneka ragam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada berbagai macam suku bangsa, itu semua campur aduk. Ada yang warna kulit putih, ada yang warna kulit kuning langsat, ada yang warna kulit hitam, semuanya. Dan itulah rakyat. Jadi rakyat itu bukan satu seragam. Misalnya kalau hewan, bebek semua, ayam semua. Tidak bisa. Tapi di dalam dunia hewan disebut binatang. Namanya binatang kan macam-macam. Nah, sedangkan kita disebut rakyat. Rakyat juga ada macam-macam. Dan rakyat ini tidak akan bisa tertib, tidak akan bisa benar kalau tidak ada pemimpin. Oke? Nah, pemimpin itu kan tentu tidak berdiri sendiri. Pemimpin tidak mungkin hanya satu. Yang namanya pemimpin itu banyak. Nah, disinilah yang disebut sebagai pejabat pemerintah. Bapak Ibu ya saya kasih, peran dari seorang pemimpin itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Kita baca satu ayat. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kebayang gak kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada pemimpin. Tidak ada pejabat yang mengatur rakyat di Israel pada zaman hakim-hakim tersebut.
Karena itu terjadilah kekacauan. Orang bertindak seenaknya, melakukan keinginan seenaknya, bertindak melampaui hak dia, melanggar hak-hak orang lain, menindas, menganiaya. Siapa yang kuat akan menguasai yang lemah. Betapa kacaunya jika sekelompok rakyat tidak ada yang mengatur, tidak ada pemerintahan. Kemudian bila Anda disuruh memilih, kira-kira Anda mau memilih yang mana? Apakah menjadi rakyat biasa atau menjadi pemimpin? Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya hari ini, kalau Anda disuruh memilih untuk jadi rakyat biasa atau jadi pemimpin, mungkin Anda pasti berkata, saya pusing sama politik Pak Nathan, saya mau jadi rakyat biasa saja. Oke, itu pilihan Anda. Tapi ingat, itu pilihan Anda ketika di dunia. Tapi tidak sedikit banyak orang yang jadi pemimpin. Kenapa demikian? Karena sebagai pemimpin banyak hal yang dia dapatkan. Mendapatkan fasilitas negara, honor, kemudian mendapatkan popularitas dan sebagainya. Itu berbicara dunia. Maka tidak heran, jangankan menjadi gubernur, jangankan jadi gubernur yang melakukan persaingan ketat, jadi RT RW aja rebutan Bapak Ibu. Karena RT RW sudah ada tunjangan. Betul nggak? Saya suka ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Tony, pendeta Tony. Sebagai RT, saya tanya, Pak Tony, yuk RT dapat tunjangan nggak? Beliau berkata, oh ada Pak Nathan, sekitar 2 jutaan. Tapi saya nggak pernah ambil, saya kasih lagi ke pengurus-pengurus yang lain. Saya berkata luar biasa juga nih, karena memang pejabat RT sudah ada tunjangan. Lalu RW, lurah, seterusnya. Ini kan pejabat pemerintah. Karena itu mereka juga mendapatkan fasilitas, mendapatkan tunjangan-tunjangan tertentu. Kalau di dunia saja orang berusaha menjadi pemimpin, menjadi pejabat, kenapa kita tidak berpikir kalau di sorga ada pemerintahan kerajaan Allah, berarti ada posisi jabatan-jabatan yang akan dijabat. Apakah Anda punya kerinduan ke sana? Kita akan kupas ini. Dalam pemerintahan umat Israel atau Yahudi, umat pilihan, ada 3 jabatan utama kepemimpinan yang Allah tetapkan. Jadi untuk memimpin lebih kurang 2 juta penduduk Israel itu ada 3 jabatan tertinggi. Tapi bukan berarti hanya 3 jabatan, hanya dijabat 3 orang, bukan. Tapi jabatan utama. Oke, apa saja jabatan utama? Kita lihat. Ini rakyat biasa. Dari 2 juta, lalu di sini ada pemimpin-pemimpin teokrasi. Satu-satunya negara yang menganut sistem teokrasi itu adalah bangsa pilihan. Zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak lagi. Teokrasi. Teo itu adalah Allah, krasi itu adalah demokrasi. Artinya Allah yang menjadi raja. Jadi nggak ada raja. Sebelum ada raja pertama, Raja Saul, mereka itu nggak ada raja. Allah langsung menjadi raja mereka. Dan di zaman dulu, lalu ada raja pertama Saul, setelah itu raja kedua Daud, ketiga Salomo, dan seterusnya. Tapi di zaman perjanjian lama, Allah sudah menetapkan 3 posisi jabatan penting. Yang pertama itu adalah imam. Yang kedua itu adalah nabi, dan yang ketiga itu adalah raja. Jadi ada yang bertindak sebagai eksekutif, raja, melakukan eksekusi, tapi ada juga yang melakukan di bidang hukum. Yang biasa melakukan di bidang hukum itu adalah nabi-nabi, karena mereka yang mendapatkan firman Tuhan. Firman itulah yang akhirnya menjadi acuan, menjadi hukum yang berlaku bagi bangsa Israel. Itu nabi-nabi bertindak sebagai yudikatif. Kemudian ada imam-imam yang mengatur rakyat, ibadah, persekutuan dan sebagainya, korban-korban. Jadi 3 jabatan utama yang dilakukan di sana. Kita lihat ayatnya Yeremia 4 ayat 9. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang. Perhatikan kata para. Para ini berarti sekelompok orang. Jadi 3 jabatan ini bukan hanya dijabat 3 orang. Tapi dari 3 orang ini pasti ada pemimpinnya. Misalnya imam. Sekumpulan besar imam, lalu ada pemimpinnya yang disebut sebagai imam besar. Lalu ada nabi. Saya yakin mungkin nabi itu ada pemimpinnya juga. Misalnya Nabi Elia. Dia ada
pemimpin, ada membawahi banyak nabi-nabi yang lain. Lalu raja. Raja itu kan berbicara tentang satu struktur pemerintah. Nggak mungkin raja hanya menjabat sendiri. Raja kan harus ada pejabat-pejabat yang lain. Inilah, maka di sini dikata raja dan para pemuka. Pemuka itu berbicara tentang pemimpin-pemimpin. Kerajaan atau negara memimpin. Imam, nabi, raja itu memimpin, menjabat. Ada posisi tertentu. Mereka punya posisi untuk mempengaruhi, untuk menggerakkan rakyat. Kemudian rakyat biasa itu yang dipimpin. Jadi jangan lengkap memimpin dan dipimpin. Nah, kalau Anda disuruh memilih mau di posisi mana? Memimpin atau dipimpin. Dan hari ini ketika kita berbicara tentang pemerintahan kerajaan Allah, saya tentu berharap Anda memimpin, bukan dipimpin. Jangan sampai di sorga hanya jadi rakyat biasa saja. Kita ingin agar Anda juga punya posisi. Kita lihat dipimpin dan memimpin. Bedanya di mana? Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Ini penghuni sorga. Rakyat kerajaan sorga. Rakyat kerajaan sorga sudah saya kupas pada sesi yang kedua yang lalu. Sekarang kita berbicara tentang pemerintahan. Rakyat yang begitu banyak ini kan dipimpin. Rakyat kerajaan sorga yang jumlahnya miliaran. Di sini dikatakan tidak terhitung banyaknya. Artinya yang akan masuk ke sorga itu saya yakin ada miliaran orang dari perjanjian lama sampai zaman sekarang. Mungkin juga dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini. Pasti miliaran orang yang ada di sorga. Kalau miliaran, pasti harus ada pemimpin, harus ada pengatur-pengatur, tidak bisa bergerak. Karena itu kehidupan. Kalau kita pernah hidup di dunia, mestinya ada gambaran nanti hidup di sorga seperti apa juga. Kemudian memimpin. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata. Dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada 24 tata dan ada 24 tua-tua yang akan menduduki posisi itu. Artinya di sorga itu kayaknya 24 ini adalah pemimpin agung, pemimpin utama. Lalu ada 12 rasul lagi Bapak Ibu. Karena 12 rasul juga akan menjabat pada posisi-posisi penting. Lalu siapa yang lebih tinggi antara 24 tua-tua dengan rasul-rasul? Kalau kita lihat rasul-rasul lebih tinggi posisi mereka daripada 24 tua-tua ini. Karena ketika bicara tentang tua-tua, kita berbicara tentang penatua-penatua. Karena di dalam Alkitab adanya jabatan diaken, diakenes, nabi-nabi dan penatua-penatua. Jadi waktu Paulus dalam pelayanan, kita bisa melihat dia mana-mana dia suka mengangkat diaken-diaken dan penatua-penatua. Berarti di sorga pun ada jabatan-jabatan seperti itu. Yang namanya rakyat itu mayoritas, sedangkan yang memimpin itu namanya minoritas. Anda mau pilih yang mana? Minoritas atau mayoritas? Tentu kita ingin jadi minoritas karena kita ingin jadi pemimpin. Tapi untuk bisa menjadi pemimpin tentu harus memenuhi kriteria tertentu. Lihat kembali Wahyu pasal 4 ayat 4. Ketika berbicara tentang kepemimpinan, berarti kita berbicara tentang kedudukan. Lihat, 24 tahta. Oke. Ini berbicara tentang posisi, bicara tentang kedudukan. Dan kedudukan ini atau posisi ini, saya sudah katakan tadi, kalau tidak ada yang menjabat, itu hanya struktur organisasi di atas kertas. Maka harus ada pejabat. Di mana pejabatnya? Oke, perhatikan. Ketika berbicara tentang kedudukan, berarti kita berbicara tentang upah dan kemuliaan. Jadi ada 24 pejabat, oke.
Dan 24 pejabat ini di sini dikatakan memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota emas itu adalah satu gambaran kemuliaan, gambaran upah yang mereka dapatkan. Tentunya 24 tua-tua ini saya percaya mereka dulu pernah hidup di bumi ini. Dan ketika mereka hidup, mereka juga banyak melakukan pelayan-pelayan, banyak bekerja untuk kerajaan Allah. Sehingga ketika mereka di sorga, mereka bisa duduk di posisi 24 tua-tua itu. Berbahagialah jika Anda yang termasuk salah satu dari tua-tua itu. Saya tidak yakin bahwa ini, saya belum tahu jelas apakah 24 ini sudah siap orangnya atau baru nubuat, baru penglihatan Yohanes, sehingga ini pasti akan diisi oleh orang-orang. Tapi apakah 24 orang tua-tua ini sudah ada atau belum, kita tidak diberitahukan. Karena yang dilihat Yohanes itulah yang dituliskan oleh dia. Kalau belum mencapai 24 orang, berarti masih ada peluang untuk Anda nih. Tapi Anda harus berjuang supaya bisa menjadi pejabat di sana. Kita ambil contoh, untuk jelasnya, kita ambil contoh sistem pemerintahan kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi sebagai pembanding supaya kita lebih memahami. Dan kerajaan yang akan saya kupas ini adalah pemerintahan Indonesia. Artinya ada struktur-struktur supaya kita bisa memahami lebih jelas kebenaran firman Tuhan. Ini satu gambar segitiga dan di atasnya itu ada bendera yang lagi berkibar merah putih. Tiap jenjang jabatan mendapat fasilitas dan kemuliaan berbeda. Kita lihat dimulai dari seluruh rakyat di negara Indonesia. Ada 275 jutaan lebih kurang. Kemudian untuk mengurus seluruh rakyat di seluruh Indonesia 275 juta, siapa dia? Pengurus yang paling rendah disebut RT. Kira-kira di seluruh Indonesia berapa ratus atau berapa puluh ribu RT? Nah, itu yang saya tidak tahu. Yang jelas RT itu mengurus lebih kurang antara 20 sampai 30 kepala keluarga. Itu satu RT. Kalau itu daerah tertentu. Tapi ada juga RT yang mungkin mengurus lebih daripada 50 kepala keluarga. Misalnya kemarin kami mengadakan pembagian sembako atau baksos di Bantar Gebang Bekasi. Di sana banyak pemulung. Dan RT-nya itu bisa memimpin sampai 50-an kepala keluarga. Nah, ini kan beda lagi. Ya, tapi intinya ada batasan-batasan. Di atas RT lalu ada yang namanya RW, rukun warga. Kemudian di atas RW lalu ada lurah-lurah. Di seluruh Indonesia kira-kira ada berapa ribu kelurahan? Nah, tinggal cari informasi ya. Di atas lurah ada camat-camat. Di atas camat-camat ada bupati-bupati. Kemudian ada gubernur-gubernur. Indonesia saat ini ada 34 provinsi, berarti ada 34 gubernur. Bayangkan, dari 270 juta jiwa hanya dibutuhkan 34 gubernur. 34 orang yang akan menduduki posisi sebagai gubernur di seluruh Indonesia. Jadi semakin naik, puncaknya itu semakin langka, semakin minoritas. Fasilitas yang diperoleh, honor yang diperoleh, kemuliaan yang diperoleh juga semakin tinggi. Kemudian di atas para gubernur ada menteri-menteri. Kalau gubernur dipilih oleh rakyat, kalau menteri langsung hak atau otoritas dipilih oleh pemimpin yang tertinggi di Indonesia, yaitu presiden. Biasanya presiden kan nomor 1, RI 1. Maka kalau di mobil di jalanan Bapak Ibu melihat ada sebuah mobil tulisan RI 1. Nah, isinya biasa pasti presiden atau misalnya keluarga presiden yang diizinkan memakai mobil itu. RI 1 presiden, RI 2 wakil presiden, lalu pejabat menteri ada RI 3, 4 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah gambaran. Gambaran tentang struktur organisasi dan posisi Anda di mana? Apakah Anda yang mendengarkan firman Tuhan saya, posisi Anda adalah RT, RW, lurah, camat, bupati? Kebetulan saya punya rekan dan juga banyak jemaat saya ada yang pernah menjabat sebagai lurah. Ya bagus juga punya jemaat Pak Lurah.
Bapak Ibu, kita lihat dari sini kita lakukan pembandingan tentang struktur organisasi kerajaan Allah. Sama seperti tadi, Allah ingin Anda isi posisi pelayanan untuk membangun kerajaannya. Dan kerajaan Allah dimulai dari mana? Kita baca dulu satu ayat, 1 Korintus 12 ayat 28. Supaya kita tahu bahwa ada jenjang-jenjang, ada posisi-posisi yang Tuhan tawarkan untuk Bapak Ibu jabat. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ada jenjang-jenjang, ada jabatan-jabatan. Kita mulai dari jabatan tertinggi atau puncak. Kalau di Indonesia disebut RI 1, tapi di dalam struktur organisasi tersebut tentu Yesus Kristus di posisi puncak. Mungkin Anda bertanya, Allah di mana? Yang bagi saya atau pemahaman kami, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian para rasul. Kalau zaman posisi dunia, para rasul itu tentu menteri-menteri. Lalu di bawahnya ada para nabi, para pengajar-pengajar. Kemudian yang melakukan mujizat, penyembuhan, melayani, memimpin. Nah ini posisi-posisi. Dan yang paling rakyat itu adalah seluruh jemaat di dalam gereja. Nah ini berbicara tentang struktur organisasi yang ada di dunia. Oke, struktur organisasi. Lalu struktur organisasi di sorga. Walaupun kita tidak tahu persis posisi jabatan fungsinya apa, tapi setidaknya kita sudah ada gambaran sedikit tentang organisasi. Artinya ada pejabat-pejabat yang akan mengisi Allah atau Anda. Allah ingin Anda mengisi posisi terus, dan posisi Anda ada di mana? Kita ingin membangun kerajaan Allah. Karena tema kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, berarti harus ada pejabat-pejabat yang akan duduk di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Nanti sampai di surga. Saya tentu berharap saya bisa menjabat salah satu bagian. Jangan jauh-jauh lah, bisa menjadi RT di surga saja bisa bersyukur. Jadi bukan sekedar rakyat biasa saja. Oke. Kemudian kita ganti ayatnya, yang lain masih berkaitan dengan jabatan. Allah ingin Anda isi pelayanan di dalam kerajaannya. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Paulus ungkapkan lagi di Efesus juga tentang jenjang organisasi. Ada Tuhan Yesus di puncak tinggi, rasul, kemudian para nabi, pemberita Injil, artinya penginjil-penginjil, lalu gembala-gembala. Nah, gembala itu kan berbicara tentang pendeta-pendeta gembala yang menggembalakan jemaat lokal. Berapa banyak gembala-gembala di seluruh dunia? Oh, tentu mencapai ratusan ribu orang. Satu sisi ya saya juga sebagai gembala menggembalakan jemaat lokal gereja. Kemudian ada pengajar-pengajar. Dan Tuhan memberikan sedikit karunia kepada saya untuk menjadi pengajar. Jadi bisa saja gembala dan juga menjabat sebagai pengajar-pengajar. Bapak Ibu yang saya kasih, nah di mana Anda punya posisi di sini? Kalau posisi saya jelas gembala dan posisi saya juga sebagai pengajar-pengajar. Tuhan memberikan talenta itu sehingga Bapak Ibu bisa melihat pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan di Bible Teaching Ministry, link YouTube-nya. Banyak pengajaran-pengajaran, banyak doktrin-doktrin yang saya masukkan ke dalam link tersebut. Bapak Ibu bisa nge-link atau membuka untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran tersebut. Tata kerajaan Allah akan diduduki oleh orang-orang pilihan. Artinya belum tentu Anda punya keinginan untuk menduduki jabatan itu, Anda pasti bisa. Tapi yang dipilih Tuhan. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Perhatikan, syarat untuk bisa menduduki posisi yang disediakan di dalam kerajaan sorga adalah engkau harus menjadi pemenang. Dan pemenang di sini tentu berbeda-beda. Pemenang sama seperti misalnya petinju. Petinju kan ada kelas-kelasnya. Oke? Ada kelas
dari bawah sampai kelas ke atas. Semakin tinggi kelasnya, lawannya tuh semakin berat. Tapi bayarannya juga semakin tinggi. Popularitas juga semakin tinggi. Saya yakin mungkin Anda pernah menonton petinju. Dulu ketika Mike Tyson lagi jaya-jayanya, saya suka juga menonton tinju dia. Yang dikenal dengan istilah si leher beton itu. Karena itu ketika dia masih jaya-jayanya, orang itu bukan berbicara. Banyak yang taruhan, oke? Taruhan. Kebetulan dulu saya pernah tugas di Pontianak. Ketika Mike Tyson di hari Minggu main lawan bertinju, banyak toko-toko ditutup. Karena mungkin orang Pontianak suka main judi-judi seperti itu. Lalu dijadikan judi. Yang dipertaruhkan itu bukan siapa menang lawan Mike Tyson. Tapi yang diperjudikan itu sudah main ronde. Kira-kira berapa ronde dari katakanlah 10 ronde yang ditetapkan, ronde keberapa Mike Tyson bisa menang. Lalu ada yang cukup nekat. Di menit keberapa Mike Tyson bisa menang. Itu bukan bicara ronde lagi. Ronde pertama, karena sering kali yang naik ring langsung di-KO-kan oleh Mike Tyson. Nah, itu berbicara tentang pemenang. Kalau Anda ingin jadi pemenang, berarti Anda harus berupaya. Anda harus punya potensi jadi pemenang untuk hal-hal tertentu. Pemenang penganiayaan, pemenang di dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tata terdiri dari sorga dan di tata itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tata itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas ada di kepalanya. Jadi kita berbicara tentang pilihan. Hanya orang pilihan Tuhan yang bisa duduk di atas tata itu. Dan tentunya Tuhan memilih Anda. Kalau Anda layak dipilih, artinya Anda punya potensi, Anda aktif di dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Oke, perhatikan tata duduk seseorang ini tentu berbicara tentang Yesus Kristus. Sekeliling tata ada 24 tua. Pasti Yesus itu didampingi oleh pejabat-pejabat lainnya di dalam kerajaan sorga. Anda mau jadi pemimpin atau dipimpin? Oke, perhatikan ini penguin. Mana pemimpin, mana dipimpin. Dari gambar ini mesti Anda bisa tangkap ya. Kalau Anda ingin jadi pemimpin, Anda harus mengembangkan diri. Harus mengembangkan potensi Anda. Karena yang namanya pemimpin berarti Anda harus punya potensi kemampuan memimpin. Jika tidak ada sesuatu yang Anda bisa tonjolkan, bagaimana Anda memimpin orang lain? Bagaimana orang lain akan mengikuti Anda? Tentu tidak. Dan yang namanya pemimpin belum tentu umurnya lebih tua daripada yang dipimpin. Belum tentu. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12-15. Itu nasihat Rasul Paulus kepada anak muda. Anak rohaninya bernama Timotius. Agaknya Timotius ini ada sedikit rasa minder. Dan Paulus melihat, wah ini gak bagus nih. Kalau ada rasa minder, bagaimana engkau memimpin? Makanya kitab ini ditulis untuk Timotius supaya dibangkitkan semangatnya. Potensi. Timotius punya potensi, karakter imannya bagus, tapi mungkin dia agak minder menghadapi yang tua-tua. Kita lihat nasihat Paulus. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Engkau ingin jadi pemimpin, engkau harus mengembangkan diri, potensimu harus digali. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, tekun membaca kitab suci. Kalau engkau menguasai kitab suci, engkau bisa mengajar, engkau bisa menjelaskan ayat-ayat Alkitab, orang akan mengikuti engkau. Karena itulah saya, walaupun bukan orang luar biasa,
memahami Alkitab, tapi setidaknya Tuhan memberikan sedikit pengajaran kepada saya untuk memahami kebenaran Alkitab. Sehingga banyak doktrin-doktrin yang saya ajarkan, baik baptisan, perjamuan kudus, dan sebagainya. Sejak saya merintis gereja lokal sendiri lebih kurang 5 tahun yang lalu, saya memberikan pengajaran-pengajarannya kembali ke Alkitab, back to Bible, mengajarkan pengajaran rasul-rasul termasuk baptisan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Bapak Ibu tahu? Sampai hari ini sudah 20 pendeta lebih yang akhirnya minta dibaptis ulang. Kenapa pendeta sampai dibaptis ulang? Jadi hanya terjadi pendeta membaptis pendeta. Ternyata para pendeta tersebut setelah mengikuti kelas pengajaran Alkitab yang saya adakan, mereka mengerti. Oh, ternyata baptisan yang mereka terima itu masih beda dengan baptisan yang dilakukan di Alkitab di zaman rasul-rasul. Akhirnya mereka minta baptis ulang. Dan ya udah saya baptis. Nah, pendeta membaptis pendeta. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kita lakukan penggalian-penggalian, meneliti sampai kita temukan kebenaran Alkitabiah. Karena hari ini banyak pengajaran-pengajaran Alkitab yang sudah menyimpang. Efesus pasal 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan macam-macam baptisan? Mestinya tidak. Kalau Tuhan itu hanya satu, dengan sendirinya hanya satu baptisan yang Tuhan berikan. Lalu baptisan seperti apa? Model seperti apa? Mengingat sekarang tuh banyak sinode-sinode dengan baptisan yang berbeda-beda. Nah, setelah mereka mendengarkan pengajaran itu, akhirnya mereka ambil keputusan minta dibaptis ulang. Padahal yang saya baptis itu banyak pendeta senior. Saya umur 50, bahkan ada yang saya baptis itu 70, 80, bahkan pernah saya membaptis orang 97 tahun umurnya. Padahal yang membaptis itu bisa dikatakan cucu dia. Artinya Timotius diharapkan oleh Paulus bisa memimpin. Bagaimana supaya dia bisa memimpin, kembangkan diri, kembangkan talenta, kembangkan potensi diri. Karena kalau engkau tidak punya potensi, bagaimana orang mau ikut engkau? Kalau saya tidak memahami kebenaran Alkitab, bagaimana mungkin 20-an pendeta minta saya baptis ulang? Gak mungkin. Karena itu pendeta baptis pendeta, mungkin Anda baru dengar kalimat seperti ini, tapi itu terjadi. Karena itulah kalau ingin dipakai oleh Tuhan, mengembangkan potensi diri. Kita lihat, masuk sorga dan memperoleh upah dan kemuliaan di sorga adalah dua hal yang berbeda. Upah dan kemuliaan di sorga. Anda bisa masuk sorga, tapi jadi rakyat biasa di sorga. Tapi kita berharap bukan hanya di rakyat biasa saja, tapi Anda harus menjadi pemimpin-pemimpin di kerajaan sorga. Menjadi rakyat biasa dalam kerajaan Allah artinya Anda memenuhi syarat-syarat masuk sorga. Syarat masuk sorga itu seperti apa? Semua itu sudah ada di Alkitab. Yang kedua adalah menjadi memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Berarti posisi Anda bukan rakyat lagi, tapi memimpin. Dan kalau engkau menjadi pemimpin di kerajaan sorga, berarti engkau dapat fasilitas, engkau dapat kemuliaan, engkau dapat popularitas di sorga. Sama seperti di dunia. Honor yang diterima, tunjangan diterima RT, RW, lurah, camat, bupati, dan seterusnya pasti beda. Kalau RT, mungkin fasilitasnya hanya dapat sepeda engkol untuk mengelilingi komplek dia, melihat keamanannya. Tapi kalau sudah lurah, masa hanya sepeda ke engkol? Pasti mungkin dapat sepeda motor, fasilitasnya lalu makin tinggi. Sehingga tidak heran para menteri, para DPR bisa mendapatkan mobil dinas. Betul nggak? Mobil dinas. Nah, itu fasilitas. Tentu saya berharap di sorga Anda juga dapatkan kemuliaan fasilitas. Menjadi rakyat kerajaan sorga, saudara harus memenuhi syarat-syarat masuk kerajaan Allah, sedangkan memerintah bersama Tuhan Yesus artinya Anda aktif ambil bagian dalam pelayanan untuk membangun kerajaan Allah. Karena Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Anda aktif di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah di dunia dibesarkan yang nantinya akan menjadi tipikal kerajaan Allah di sorga. Karena ketika kita aktif di dalam kerajaan Allah di dunia, pemberitaan Injil,
melakukan pelayanan-pelayanan karena orang-orang kita sedang menghimpun rakyat besar yang akan menjadi penghuni kerajaan sorga. Bagaimana supaya bisa menjadi penghuni kerajaan sorga? Mereka harus terima Injil, harus percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis. Nanti setelah mereka menjadi umat di dunia, menjadi umat di sebuah gereja, layak masuk sorga, memenuhi syarat-syarat masuk sorga, nanti mereka akan menjadi penghuni, akan menjadi rakyat di sorga. Tentu rakyat di sorga perlu ada yang memimpin. Bisa tangkap Bapak Ibu? Mahkota. Dalam Alkitab banyak ayat di mana Allah menawarkan upah dan kemuliaan bagi calon-calon penghuni sorga. Dengan kata lain, Tuhan maunya Anda itu bukan sekedar menjadi rakyat biasa di kerajaan sorga, tapi Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan sorga untuk mengatur rakyat kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang ada di dunia bisa saja suatu hari dia akan menjadi rakyat kerajaan sorga dan Andalah yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Kita lihat yang dikatakan Paulus. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud menanam dan menyiram? Saya yakin Paulus tidak sedang berbicara pertanian, tapi dia menggunakan istilah pertanian untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Menanam dan menyiram. Menanam berarti membutuhkan bibit, membutuhkan benih, dan membutuhkan tanah. Apa yang dimaksudkan itu? Benih atau bibit itu berbicara tentang firman Tuhan. Tanah itu berbicara tentang hati manusia. Jadi menanam artinya melakukan penginjilan, memberitakan Injil. Setelah Injil diberitakan, lalu ada yang sudah mulai percaya. Domba-domba sudah mulai percaya pada Tuhan. Nah, domba-domba itu kan harus dipelihara. Nah, lalu tahap yang kedua adalah menyiram. Seperti tumbuhan tadi. Kalau tumbuhan itu sudah mulai tumbuh, benih itu sudah mulai tumbuh, kan harus dirawat, harus disiram supaya bisa tetap hidup. Karena tumbuhan tidak akan bisa hidup kalau tidak disiram, tidak mencukupi air. Menyiram itu berbicara apa? Penggembalaan. Jadi Paulus sedang berbicara dua pelayanan di gereja. Penginjilan itu menanam, menyiram itu berarti penggembalaan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus perlu dibina, perlu dipimpin, perlu dibimbing, perlu digembalakan supaya iman mereka bertumbuh. Kita mengarahkan, mempersiapkan mereka nanti masuk ke dalam kerajaan sorga yang akan menjadi warga negara kerajaan sorga. Nah, kita butuhkan orang ini. Berarti jika Bapak Ibu mau menjadi pejabat di kerajaan sorga, di dunia Anda sudah mulai harus mempersiapkan jabatan yang Anda akan dapatkan di sorga. Jadi jangan jadi rakyat, jadi jangan jemaat biasa. Kalau di dunia Anda hanya menjadi jemaat biasa, ujung-ujungnya kalau Anda layak masuk sorga, juga hanya menjadi rakyat biasa di sorga. Karena penentuan pejabat di sorga itu adalah di dunia. Bukan setelah di sorga baru ditentukan, enggak. Posisi jabatan di sorga ditentukan sewaktu kita masih hidup di dalam dunia. Dan kalau Anda mendapatkan posisi di sorga, upah dan kemuliaan akan engkau dapatkan. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tuhan akan berikan upah, Tuhan akan berikan kemuliaan, Tuhan akan berikan fasilitas kenikmatan-kenikmatan surgawi ketika kita berupaya membangun kerajaan Allah di bumi. Bagaimana cara memperoleh upah dan kemuliaan di dalam kerajaan Allah? Karena kita berbicara tentang pemerintahan kerajaan Allah. Jika pemerintahan di dunia kita mati-matian kejar. Banyak orang ingin jadi RT, ingin jadi RW, jadi lurah, camat, bupati, sampai gubernur. Bahkan banyak yang ingin menjadi menteri-menteri. Lalu banyak juga yang mau jadi presiden. Makanya ada orang yang dicalonkan jadi presiden berulang kali. Gagal meneh, tapi tetap maju. Kenapa? Karena jadi RI 1 itu tidak mudah. Dan ketika bisa jadi RI 1 otomatis engkau punya power.
untuk mengatur seluruh rakyat di Indonesia, RI1. Bahkan tentara-tentara yang begitu banyak saja akan tunduk kepada RI1. Ketika Jokowi perintahkan, makanya prajurit, polisi semua ada di bawah Jokowi. Pemimpin mereka, kepala kepolisian Jokowi yang tentukan, kemudian Panglima TNI Jokowi yang tentukan, karena dia RI1, ada powernya. Nah di sorga kita pun harus seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara menjadi pejabat di kerajaan sorga? Engkau harus berani korban demi membangun kerajaan Allah melalui pelayanan-pelayanan. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan kata yang akan saya buat klip. Penderitaan. Kata kedua, kerajaan Allah. Artinya demi membangun kerajaan Allah, Yesus Kristus menderita. Mati di atas kayu salib demi membangun kerajaan Allah yang ada di dunia. Karena kerajaan Allah di dunia akan terbawa kerajaan Allah di sorga. Karena penghuni-penghuni sorga adalah hasil yang diperoleh dari kerajaan Allah di dunia. Makanya ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berarti kerajaan Allah yang akan terbentuk di sorga nanti hasilnya itu adalah dari kerajaan Allah di bumi. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang nantinya akan menjadi penghuni-penghuni kerajaan sorga. Tapi untuk membangun kerajaan Allah dibutuhkan pengorbanan. Yesus sampai mengorbankan nyawanya demi membangun kerajaan Allah. Dan Yesus sudah tidak ada di dunia. Tugas siapakah itu? Tidak lain tugas saya, tugas Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya saat ini. Berarti mari kita siapkan hati kita, siapkan mental kita, kita bekerja untuk membangun kerajaan Allah di dunia. Nanti kerajaan Allah di dunia akan terkonek kerajaan Allah di sorga. Penderitaannya mendirikan kerajaan Allah di dunia. Kristen adalah agama yang berdiri di atas penderitaan sang pendiri. Agama yang berdiri di atas penderitaan sang pendiri yaitu Yesus Kristus. Penderitaan Yesus dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian di atas kayu salib. Ketika dia dilahirkan, itu sudah ada gambaran penderitaan. Anda ada yang lahir di rumah? Siapa yang dia lahir di rumah? Saya yakin zaman sekarang jarang lahir di rumah. Paling tidak lahir di klinik. Banyak yang lahir di rumah sakit, bahkan rumah sakit mewah. Tapi Yesus Kristus bukan lahir di rumah, tapi lahir di kandang hewan. Kandang hewan. Setelah itu ditaruh di palungan. Jadi tempat tidur si bayi Yesus itu adalah palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan. Betapa menderitanya Yesus. Jadi dari kelahiran sudah mengalami penderitaan dan sepanjang hidupnya dia di tukang kayu dan juga mengalami penolakan sampai terakhir mati di atas kayu salib. Kelahiran adalah kematian, kemudian kelahiran adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Awal sampai akhir demi membangun kerajaan Allah, Yesus mengalami penderitaan. Raja di atas segala raja lahir di kandang hewan. Ini luar biasa. Prihatin, tapi luar biasa. Kemudian raja di atas segala raja mati dipaku di atas kayu salib. Itu bagi dunia adalah penghinaan, tapi bagi Tuhan adalah kemuliaan. Yesus telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mendirikan kerajaan Allah. Dan Yesus saat ini sudah ada di sorga karena dia sedang menyediakan tempat bagi saya dan Anda di sana. Tapi dia tetap berharap mengharapkan pengikutnya membangun kerajaan Allah di dunia. Karena kerajaan Allah, penghuni-penghuninya nantilah yang akan diboyong ke sorga menjadi penghuni di kerajaan Allah di tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kerajaan dunia dengan kerajaan sorga itu kita harus melihatnya dalam porsi yang sama, berseimbang. Mendirikan kerajaan Allah dibutuhkan pengorbanan. Apakah Anda sudah berkorban demi kerajaan Allah?
Apa pengorbananmu? Seorang presiden Amerika berkata, jangan bertanya apa yang diberikan oleh negara kepadamu, tapi bertanyalah apa yang engkau berikan kepada negara. Nah demikian pula, jangan bertanya apa yang Tuhan berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kamu berikan untuk Tuhan. Jangan bertanya apa yang gereja berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang engkau berikan kepada gereja demi membangun kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak terlepas dari yang namanya gereja-gereja lokal. Dan gereja-gereja lokal tentu membutuhkan dana, membutuhkan pelayanan, membutuhkan pejabat-pejabat. Intinya adalah memenangkan jiwa. Jika kita belum berkorban apapun demi kerajaan Allah, bagaimana kita berani berharap mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga? Tadi saya sudah katakan, upah dan kemuliaan di sorga ditentukan sewaktu kita hidup di dunia. Berani nggak berkorban? Berani nggak membayar harga demi kerajaan Allah? Kalau Anda tidak berani, maka sampai di sorga Anda hanya menjadi rakyat biasa. Itu pun kalau Anda layak masuk sorga. Kalau Anda tidak layak masuk surga, ya sudah apes, selesai Anda mengalami siksaan penderitaan di api neraka. Oke? Karena itu Anda harus berjuang masuk surga. Tapi saya katakan lagi, Anda jangan hanya sekedar masuk surga, tapi menjadi para pejabat di kerajaan surga. Dan untuk bisa menjadi pejabat kerajaan surga, Anda harus aktif melayani pekerjaan Tuhan, melayani kerajaan di Allah di dunia dahulu. Nanti di kerajaan Allah di surga, Anda baru mendapatkan posisi. Ketika kita berbicara pengorbanan, kenapa? Kenapa? Orang berani berkorban di dunia demi kemuliaan dunia, mencari kekayaan, popularitas, kedudukan, rela berkorban segala-galanya. Demi pekerjaan di dunia orang berani korban. Ada yang korupsi. Kenapa dia korupsi? Apakah dia nggak tahu hukumnya berat? Tahu. Dia juga tahu kalau ketangkap habis dia masuk penjara, disita. Kenapa sampai korupsi? Karena demi mengejar kemuliaan, kenikmatan dunia, dia mempertaruhkan harga. Lalu ada penjahat-penjahat. Apakah dengan merampok, dengan menipu, dia tidak tahu ada hukum yang akan terkena dia? Tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Karena ingin mendapatkan kemuliaan di dunia. Maaf kata saya singgung sedikit. Pelacur-pelacuran. Nah, apakah mereka yang jadi pelacur-pelacuran di jalanan, pelacur di hotel, pelacur di mana-mana, mereka tidak tahu itu dosa? Mereka tahu. Tapi mereka juga terpaksa demi sesuap nasi. Atau terpaksa karena mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan cara seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa untuk kemuliaan dunia orang berani berkorban, tapi untuk kemuliaan di sorga orang tidak berani berkorban? Kenapa ya? Katakanlah jemaat di dunia mereka bekerja siang malam, bekerja sampai lupa waktu. Tapi berapa banyak jemaat yang aktif melayani pekerjaan Tuhan, yang berani berkorban untuk penginjilan, pelayanan. Kadang-kadang ketika di gereja saya mengajak jemaat ikut pelayanan, alasan mereka, aduh Pak saya nggak ada waktu, aduh Pak saya tidak punya kemampuan, saya tidak pandai. Kalau alasannya tidak punya potensi, itu bisa dipoles, bisa diproses. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Lalu mereka berkata, saya tidak punya waktu Tuhan. Bukan itu masalahnya, mau atau tidak mau. Kalau tidak punya waktu melayani pekerjaan Tuhan, nonton televisi ada waktu, main handphone ada waktu. Kenapa? Pelayanan tidak ada waktu. Mari Bapak Ibu. Masalahnya adalah belum punya kesadaran. Kenapa bisa demikian? Kita lihat di 2 Tesalonika 1:4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penderitaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Perhatikan, kamu menderita demi kerajaan itu. Artinya,
Kalau hari ini kita berani mengalami penderitaan demi membangun kerajaan Allah, di sorga akan disediakan upah dan kemuliaan oleh Tuhan. Karena itu, kenapa manusia tidak berani berkorban untuk mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga? Manusia cenderung melihat sesuatu yang kelihatan. Betul nggak? Karena kerja di dunia dapat uang kan kelihatan. Dapat kedudukan tinggi kan kelihatan. Di sorga kan sebelum ada kelihatan. Tapi saya ingin katakan kepada Anda punya iman nggak? Kalau Anda punya iman bahwa sorga itu ada. Dan kalau sorga itu ada, tentu kita berbicara wilayah rakyat pemerintah. Wilayah sorga, rakyat itu adalah orang-orang Kristen yang akan menjadi penghuni. Dan di sorga ada pemerintahan. Anda berjuanglah untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Kenapa demikian? Karena kecenderungan manusia adalah melihat yang kelihatan. Makanya Paulus ingatkan kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada kependeritaan kami. Paulus ungkapkan penderitaan dengan kemuliaan tidak sebanding. Engkau menderita, tapi kemuliaan yang disediakan Tuhan tidak terkira. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan kata penderitaan. Lalu penderitaan ada kata kemuliaan. Engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan di sorga. Engkau tidak akan mendapat jabatan di sorga. Engkau tidak akan bisa menduduki posisi-posisi tertentu di sorga kalau engkau tidak mengalami penderitaan sewaktu mendirikan kerajaan Allah di dunia. Mari kita bangun kerajaan Allah di bumi. Mari kita bangun kerajaan Allah di dunia. Walaupun mengalami banyak masalah, kesulitan, penderitaan. Karena kita akan mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga. Semua itu kalau Anda melihat yang tidak kelihatan. Kalau Anda melihat yang kelihatan, Anda hanya berjuang untuk sesuatu yang kelihatan. Tapi kalau sesuatu yang tidak kelihatan, dibutuhkan iman. Seberapa besar imanmu, maka engkau akan aktif di dalam pelayanan. Persentase pengenalan akan Allah menentukan persentase semangat seseorang untuk mengejar upah dan kemuliaan di sorga. Oke. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena mereka mengenalnya adalah upah duniawi. Sedangkan kita kemuliaan di sorga. Berapa persen Anda mengenal Allah akan menentukan berapa persen pula Anda berkorban untuk kerajaan Allah. Persentase pengenalan kepada Allah sangat ditentukan pertumbuhan kedewasaan rohani seseorang. Karena itulah penulis Ibrani mengatakan engkau harus bertumbuh dewasa. Susulah masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau engkau punya iman bertumbuh dewasa, maka engkau bisa membedakan nilai. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu yang saya kasih, masih memerlukan susu. Itu adalah yang tidak dewasa. Karena itu kalau orang yang sudah dewasa bisa membedakan nilai. Hanya orang dewasa yang bisa membedakan nilai. Saya ambil contoh ilustrasi ini. Perhatikan gambar ini. Seorang anak balita. Okay? Seorang anak bayi. Ketika anak ini kita berikan tawaran. Katakanlah 10 tahun. Umur 1 tahun. Umur 1 tahun Anda tawarkan 2 macam benda. Uang 100.000 dan boneka bebek yang harganya hanya 10.000. Kira-kira anak ini pilih mana? Bapak Ibu perhatikan. 100.000 dan mainan 10.000. Anak umur gini pilih apa? Kalau dia pilih 100.000 pasti anak itu mata duitan. Kalau dia pilih bebek atau mainan wajar. Karena otaknya, pemahaman dia baru segitu. Lalu 10 tahun kemudian anak ini bertumbuh mulai besar. Coba Anda uji kembali. Tawarkan uang 100.000 dan mainan 10.000. Kalau dia masih tetap pilih mainan 10.000, kayaknya anak ini belum bisa membedakan nilai. Artinya tidak bertumbuh itu otaknya. Saya yakin anak tersebut pasti memilih
uang 10.000. Karena dari uang 10.000 dia bisa mendapatkan 10 mainan itu. Mengapa bisa terjadi perbedaan atau pergeseran? Ketika berumur 1 tahun dia pilih boneka atau mainan yang harganya hanya 10.000. Tapi setelah dia umur 10 tahun dia bisa memilih uang 100.000 karena kedewasaan bisa menentukan nilai. Hari ini, apakah engkau sudah dewasa? Kalau engkau sudah dewasa, engkau mestinya bisa membedakan nilai. Pengenalan Paulus kepada Tuhan. Targetnya itu adalah menjadi seperti Tuhan. Kita lihat Filipi 3:10, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi dia ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga. Kenapa demikian? Karena Paulus bisa membedakan nilai dan pengorbanan dia untuk kerajaan Allah juga luar biasa. Karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, jadi saya tidak akan bacakan di sini. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana penderitaan dia. Dia disiksa, saya bacakan di ayat 24 saja. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang suatu pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Masih banyak lukisan-lukisan penderitaan Paulus. Kenapa dia mengalami penderitaan? Karena dia tahu tentang nilai. Dia rela mengalami penderitaan demi upah dan kemuliaan di sorga. Tuhan Yesus punya 12 rasul. Oke, kita lihat ke-12 rasulnya: Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Simon, Yudas Iskariot, dan Yudas bin Yakobus dan Yudas Iskariot. Rupanya ada 2 Yudas murid Yesus. Cuman orang tuanya beda, ada binnya. Oke, nah Yudas Iskariot kemudian gagal. Lalu digantilah dengan nama Matias. Nah, setelah ini 12 murid. Setelah itu Yesus naik ke sorga, lalu yang terakhir baru pilihlah namanya Paulus. Jadi ada 2 rasul yang dipilih setelah Yesus tidak ada di dunia. Rasul yang pertama itu adalah Matias yang dipilih menggantikan Yudas. Saat itu kan Yesus tidak ada di dunia. Lalu yang kedua adalah Paulus. Nah, dari 12 murid, termasuk Paulus 13, ada 3 murid kesayangan Tuhan Yesus yang sering disebut murid-murid yang dikasihi Tuhan. Ada Simon Petrus, lalu ada Yakobus dan Yohanes bin Zebedius. 3 murid. Lalu kenapa dari 12 murid ini hanya Paulus yang diangkat ke sorga? Kenapa? Tadi kan kita sudah baca Paulus yang diangkat ke sorga. Kenapa hanya Paulus yang diangkat ke sorga? Karena yang paling banyak mengalami penderitaan demi membangun kerajaan Allah adalah Paulus. Maka layak kalau Paulus itu mendapatkan kemuliaan diangkat ke sorga. Bapak Ibu yang saya kasih, salah satu cara yang terbaik untuk mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga itu adalah memberitakan Injil keselamatan. Berapa nilai dari Injil jiwa yang Anda menangkan? Perhatikan Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat karena 1 orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu, 1 jiwa Anda bawa untuk menjadi penghuni rakyat kerajaan sorga. Malaikat di sorga bersorak-sorai 1 jiwa. Okay? Karena itu sanggup gak? Dalam 1 tahun engkau bawa 1 jiwa. Dan 1 jiwa yang engkau bawa nanti masuk ke dalam gereja itu dipersiapkan menjadi penghuni kerajaan sorga nantinya. Jika 1 jiwa saja bisa membuat malaikat di sorga bersorak-sorai. Jika engkau bisa membawa 10 jiwa, bisa membawa 100 jiwa, malaikat bukan bersorak-sorai lagi, tapi pesta pora panggang sate kambing, panggang sate babi. Untuk menyambut keberhasilan Anda. Dan saya yakin malaikat di sorga itu bukan hanya menerima hasil,
Tapi malaikat di sorga akan mencari, waduh, satu jiwa yang dimenangkan, siapa dia akan cari? Siapa yang menginjil orang ini? Dan ketemulah Anda yang memenangkan jiwa ini. Namamu tercatat di sorga, engkau sudah mendapatkan kemuliaan, dan nantinya upah kemuliaan itu engkau akan dapatkan. Jiwa berapa banyak yang engkau bawa akan menentukan posisi engkau di sorga. Karena itu kita lihat satu ayat yang terakhir, Daniel pasal yang ke-12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah gambaran kemuliaan, gambaran upah yang akan engkau terima di sorga jika engkau banyak memberitakan Injil, banyak membawa jiwa. Karena jiwa-jiwa yang Anda bawa di dalam gereja yang engkau selamatkan di dunia, mereka yang akan menjadi penghuni-penghuni sorga. Mungkin saja orang yang engkau beritakan Injil saat hari ini, setelah engkau meninggal atau dia meninggal, nanti engkau akan ketemu lagi di sorga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Karena itu mari kita berjuang membangun kerajaan Allah walaupun mengalami banyak kesulitan, penderitaan dan tantangan. Tapi percayalah, pengorbanan engkau tidak sia-sia, upah kemuliaan yang besar menanti engkau di sorga. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih engkau sudah mengajarkan kami bagian yang ketiga dari membangun kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah sama seperti kerajaan dunia, hanya bisa terbentuk jika memenuhi 3 syarat. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Kami sudah berbicara tentang wilayah kerajaan sorga yang engkau janjikan di Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan siapakah yang akan menjadi penghuni kerajaan sorga? Tidak lain adalah orang-orang yang percaya di dunia dari hasil penginjilan-penginjilan mereka kami. Dan orang-orang yang kami injili, yang nantinya akan menjadi penghuni sorga, dan kami yang memberitakan Injil, yang melayani, membangun kerajaan Allah di bumi, akan mendapatkan upah dan kemuliaan kelak di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, semoga kebenaran ini, firman ini mencambuk kami bukan sekedar menjadi jemaat biasa, tapi kami akan menjadi jemaat luar biasa, jemaat yang aktif di dalam pelayanan, jemaat yang berani membayar harga demi mengejar upah dan kemuliaan di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.